Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan hidup pada hari ini. Dan tujuan kita berbicara mengenal Allah adalah supaya hati kita ini sadar dan tambah yakin bahwa yang berkuasa di dunia ini hanya Allah. Yang berkuasa di dunia ini hanya Allah, karena dunia ini ciptaan Allah. Yang berkuasa di tanah Indonesia ini hanya Allah, karena tanah Indonesia ini ciptaan Allah. Yang berkuasa di atas bumi dan di bawah langit hanya Allah Subhanahu wa taala, karena langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dibuktikan di dalam kitab suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang menjadi malam terdapat tanda-tanda ciptaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat gaib, yang artinya tidak bisa dilihat dengan mata. Dan salah satu cara melihat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara melihat hasil ciptaannya. Dan contoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan matahari, dan itu dibuktikan di kitab suci Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat ke-33. Contoh yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bintang-bintang untuk menghiasi langit, dan itu dibuktikan di kitab suci Al-Quran surat Al-Mulk ayat ke-5. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat Allah wujud, yang artinya Allah itu ada tapi bersifat gaib, tidak bisa dilihat dengan mata. Lalu, bukti bahwa Allah ada itu apa? Buktinya adalah, lihatlah di kitab suci Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-190. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang menjadi malam terdapat tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Bukti yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah. Hal itu dibuktikan di kitab suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-46, bahwa Allah telah mengirimkan angin. Terkadang kita ini tahu tapi tidak yakin, dan cara meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara melihat kejadian yang ada di sekitar kita, seperti pergantian siang menjadi malam. Pasti itu ada yang mengatur. Dan cara melihat Allah adalah dengan cara melihat hasil ciptaannya, dengan cara melihat hasil perbuatannya. Contohnya adalah melihat perbuatan Allah mengatur pergantian siang menjadi malam, pasti itu ada yang mengatur. Contohnya lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan angin yang ada di pohon. Hal itu bisa terjadi, pasti ada yang mengatur, dan yang bisa mengatur itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau berpikir tentang peristiwa angin bergerak, adalah salah satu tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan kita sebagai umat Islam bisa mengambil pelajaran berharga dari kejadian angin tersebut, karena tidak mungkin sebuah angin bisa bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkannya, dan yang bisa menggerakkan angin hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dibuktikan di dalam kitab suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-46. Jika kita mau berpikir secara mendalam dan mau membuka mata hati kita, sesungguhnya sangat banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat setiap hari, tetapi kita ini tidak sadar. Semoga dengan kita sering melihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti angin bergerak dan melihat pergantian siang menjadi malam, bisa membuat hati kita ini tambah yakin bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu ada tapi bersifat gaib, yang artinya tidak bisa dilihat dengan mata. Dan cara melihat Allah adalah dengan cara melihat hasil ciptaannya serta mengenali sifat-sifatnya.